لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Ibu yang Allah muliakan, kita sedang membahas tentang bentuk-bentuk rezeki. Di pertemuan kita yang lalu, kita mendapatkan pengetahuan bahwa rezeki itu banyak macam ragamnya. Dan yang pertama, rezeki itu bisa berbentuk harta, pemberian harta. Kemudian yang kedua, rezeki itu juga disebut oleh Allah adalah surga. Berdasarkan beberapa ayat yang sudah kita bahas, surga itu adalah rezeki yang Allah beri. Dan itu rezeki yang terbesar karena dia abadi dan tidak ada habis-habisnya. Dan yang terakhir rezeki yang kita bentuk rezeki yang sudah kita bahas adalah al-ma, yaitu air. Jadi pemberian air ini juga bahagian daripada rezeki, karena Allah menyebutkan wa yunazzilu lakum minas samai rizqan. Allah turunkan rezeki dari langit untukmu, dan yang dimaksud adalah air. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, yaitu orang yang diberi pemahaman agama. Salah satu yang menjadi rezeki pemberian Allah adalah ada orang yang diberi pemahaman agama. Jadi mudah bagi dia untuk memahami agamanya, dan juga mudah bagi dia untuk melaksanakan apa yang dia pahami. Ini adalah salah satu rezeki yang paling baik yang Allah berikan. Karena dengan begini, maka kita telah berada di jalan-jalan yang akan berujung kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, maka salah satu pemberian Allah adalah yufaqihu fid-din. Allah akan buat dia mudah memahami urusan agamanya. Makanya menjadi orang alim dalam urusan agama ini adalah rezeki Allah. Tentu tidak semua orang diberi kemampuan itu. Jadi karena banyaknya macam-macam rezeki, ada sebahagian yang Allah beri jalan menuju ke surga, Allah beri dia rezeki harta, sekaligus Allah beri dia kemudahan untuk bersedekah. Jadi hartanya itu berkah. Nah, bagi orang itu dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi ada juga orang yang tak diberi rezeki harta, tapi diberi rezeki pengetahuan agama. Jadi semangat dia belajar agama dari kecilnya, rindu dia kepada keinginan-keinginan untuk mendalami Al-Quran, hadis, sampai alim. Nah, hal ini sebenarnya adalah pemberian Allah. Maka ketika kita sudah menjadi orang yang paham, walaupun ilmu tidak terbatas,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas orang alim itu ada yang lebih alim. Jadi jangan merasa paling alim. Seperti kata orang-orang, besok alim. Alim itu sesuatu yang harus kita kejar, menjadi alim. Tapi sombong dalam kealiman malah itu menyebabkan neraka. Karena dalam hadis yang lain ada 3 orang yang pertama dimasukkan ke neraka. Yang pertama orang yang mati dalam keadaan berjihad fi sabilillah. Lalu kemudian Allah hisab. Ketika Allah tanya untuk apa dia berjihad, dia menjawab, ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau bohong. Sebenarnya engkau berjihad agar engkau dikenal sebagai pahlawan. Lalu dimasukkanlah dia ke dalam neraka karena niatnya untuk memamerkan keberaniannya. Orang kedua adalah orang yang berilmu, orang alim. Ditanya oleh Allah, untuk apa engkau menuntut ilmu? Lalu dia mengatakan, untuk membela agamamu ya Allah. Kata Allah, kazzabta, engkau bohong. Engkau menuntut ilmu agar engkau dikenal sebagai qari, sebagai alim. Jadi bangga kalau disebut sebagai ulama, bangga di saat disebut sebagai alim. Arti bangga ini dia membangga-banggakan dirinya dengan kekayaan. Jadi sikap ini ternyata orang alim ada yang masuk neraka kalau dia sombong dengan kealiman. Karena seharusnya orang alim itu makin alim makin merunduk. Kalau kata orang Indonesia, bagaikan padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadi perlu merendahkan diri dalam kealiman. Jangan marah ketika tidak dimuliakan. Jangan marah kalau kita datang ke walimah lalu tidak dihidang. Jangan tersinggung kalau disuruh pegang piring, disuruh antri. Karena ada sebahagian yang merasa diri alim, ketika tidak dihidangkan makanan ngamuk-ngamuk, tersinggung. Akhirnya bilang sama orang, Tuhan itu hidup. Jadi ini bukan alim yang dipuji Allah. Walaupun di antara adab orang-orang adalah memuliakan orang alim. Tapi kalau tidak dimuliakan, jangan minta untuk dimuliakan. Jadi alim ini menjadi orang yang alim dalam agama, ternyata itu rezeki Allah beri. Maka patut bersyukur. Kalau bukan Allah yang memberi, takkan pernah kita jadi alim. Seluruh imam mazhab yang 4 itu kalau baca biografinya adalah orang-orang yang merindukan ilmu, sehingga bagi mereka dunia itu terasa kecil sekali dibandingkan lezatnya menuntut ilmu. Orang kalau sudah masuk lezatnya menuntut ilmu itu sampai tak merasa bahwa dia berada di dunia yang penuh dengan kemewahan, dan dia tak butuh itu. Makanya ada sebahagian alim ulama yang tak sempat memikirkan nikah. Itu karena rindunya kepada keilmuan. Dan itu pemberian Allah yang paling. Dia bukan tak mau menikah, tak sempat memikirkan karena disibukkan dengan menuntut ilmu. Dan di antaranya ulama dari mazhab Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal 45 tahun, tak sempat menikah. Tapi Masya Allah kealimannya diakui. Bahkan karya-karyanya itu dibaca di seluruh alam muslimin, seluruh alam Islam. Jadi banyak, ada beberapa ulama lain yang tidak menikah karena lezatnya menuntut ilmu. Nah inilah rezeki yang Allah beri. Jadi Allah kalau menginginkan kebaikan pada seseorang, dimudahkan dan dibuat dia bersemangat menuntut ilmu.
Ini sama kayak bapak-bapak. Semangat datang ke masjid, semangat di mana-mana ada pengajian. Itu rezeki Allah beri. Dan tidak semua orang diberi rezeki itu. Di luar sana cukup banyak Pak yang berat kaki melangkah. Ada yang kadang-kadang datang salat maghrib tapi tak mau menuntut ilmu, lebih suka untuk duduk di kedai kopi. Nah, ini makanya syukurilah ketika kita diberi keringanan oleh Allah, mudah untuk mengkaji atau mendengarkan majlis-majlis ilmu. Baik, rezeki berikutnya, fahmul Quran Al-Karim. Termasuklah rezeki yang Allah beri, bentuknya adalah ada orang yang diberi kemudahan memahami Al-Quran. Kalau tadi ilmu secara menyeluruh, maka rezeki berikutnya adalah Allah beri kepada orang-orang yang diinginkannya, yaitu mudah dan faham terhadap isi Al-Quran. Tidak semua orang juga diberi kemampuan ini, dan itu tentu adalah sesuatu yang langka. Kita boleh belajar Al-Quran 10 tahun, 20, 30 tahun, tapi tak semuanya diberi kemampuan memahami Al-Quran. Dan sayangnya orang-orang kita Pak, itu hanya sebatas bisa membaca Al-Quran. Itu yang hari ini ditargetkan oleh orang tua. Makanya anak-anak disuruh mengaji di kampung-kampung, ya, disuruh mengaji ke balai-balai ngaji, ke menasah-menasah. Tujuannya baik, agar bisa mengaji. Dan alhamdulillah rata-rata, tapi tidak semua orang kita ada kemampuan mengaji, tapi walaupun tidak semua. Dan ini sudah menurun banyak di kalangan mahasiswa. Itu dalam setiap penerimaan mahasiswa dalam 1 tahun, kalau kita bandingkan 100% diterima, itu hampir 50% tak mampu baca Al-Quran. Sebahagiannya ya, atau 3/4-nya berasal dari luar Aceh. Sepertiganya adalah anak-anak Aceh. Dan anehnya lagi, mereka tinggal bukan di kota-kota besar, tapi tinggal di kampung-kampung. Tak mampu baca Quran. Saya katakan ini karena saya salah satu daripada orang yang bertanggung jawab untuk mengetes Al-Quran mahasiswa. Itu kenyataannya. Aneh ketika tak mampu baca Quran. Maka pertanyaan pertama adalah, ini orang tuanya pasti tidak dekat dengan Quran, karena anak adalah cerminan orang tua. Ada yang sebahagian mampu baca, tapi kalau kita tanya pertanyaan berikutnya, berapa lama sudah tidak baca Quran? Ada yang menjawab sudah 5 tahun, sudah 10 tahun. Terakhir baca Quran kapan? Ada yang jawab SD kelas 6, itu karena duduk di balai ngaji. Masuk SMP tak nama ngaji lagi, akhirnya tidak baca Quran lagi. Kalau begitu, kita dapatkan satu kesalahan umum. Hari ini orang mengira bahwa Quran itu hanya diturunkan untuk bisa dibaca. Setelah bisa dibaca, tak dibaca lagi. Jadi kalau kita tanya, jika baca Quran, bisa baca Quran? Bisa dia baca, tapi berapa lama sudah tidak baca? Semenjak SMP tidak pernah baca Quran. Ini yang kami tanyakan ke beberapa orang, dan banyak orang dari kalangan mahasiswa. Banyak tidak baca. Jadi sekedar bisa baca dianggap sudah hebat. Itu kesalahan yang paling banyak terjadi. Ini belum kita tanya kepada jamaah-jamaah masjid. Kalau kita tanya ke jamaah masjid, mungkin akan kita dapatkan jawaban sebahagiannya sama. Jin baca Quran juga, padul kehanan baca Quran. Berapa lama sudah tak baca Quran? Sekitar 25 tahun tak pernah saya baca. Tapi bisa baca, bisa. Ini menunjukkan apa? Telah terjadi kesalahfahaman dari tujuan Al-Quran diturunkan. Padahal kita disuruh baca Iqra, belajar Quran, tujuannya setelah bisa membacanya. Dan itu sudah bagus, karena Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat.
Kata Rasulullah, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Quran sering-sering. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya? Yang terus-terusan bersama Al-Quran. Ini bagaimana bisa jadi sahabat kalau 20 tahun tak pernah baca? Ini termasuk rezeki yang Allah beri. Dalam satu hadis, hadis dari Abi Juhaifah, qultu li Ali bin Abi Thalib. Kata Abu Juhaifah, aku pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, hal 'indakum syai' min al-'ilmi laysa 'inda an-nas? Wahai Ali, apakah engkau memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang banyak? Qala la, tentu tidak, kata Ali. Wallahi ma 'indana illa ma 'inda an-nas. Semua yang aku tahu tentu banyak diketahui oleh manusia, kata Ali. Illa ayyarzuqallah rajulan fahima fil Qur'an atau ma fi hazihi sahifah. Orang yang berbeda ilmunya yaitu hanya orang-orang yang diberi rezeki. Jadi bahasanya bahasa Ali bin Abi Thalib, yarzuqahullah yaitu orang yang diberi rezeki untuknya oleh Allah memahami Al-Quran, maka dia bisa berbeda. Karena Al-Quran itu lautan yang sangat dalam, tak pernah habis. Satu huruf itu bisa berjuta makna dan selalu terus tergali. Maka orang yang diberi pemahaman Quran itu betul-betul Allah beri rezeki untuknya. Sayangnya juga hari ini orang-orang diajak untuk menghafal Quran tanpa berusaha memahami. Alhamdulillah, hari ini sudah banyak yang berusaha menghafal Quran. Itu satu kemajuan. Tetapi, kalau seandainya 6 tahun di pesantren hanya untuk hafal Quran, terus terang Pak, ini dibalik kebaikan ada kerugian. Ini kebaikan yang ada ruginya. Ini baik, tapi ada ruginya. Kenapa? 6 tahun hanya bisa mampu membaca, menghafal. Tapi tak tahu sampai hari ini apa maksud dibalik inna a'tainakal kautsar. Kenapa tidak dipelajari apa maksudnya? Padahal Al-Quran diturunkan untuk ditadabburkan. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburkan Quran? Maka yang bermunculan hari ini adalah para penghafal yang tak paham apa yang dibaca. Bahkan kalau kita tanya, namufum, ada faham tafsir dari Qul a'udzu birabbin nas? Itu tak paham. Jadi ini hal yang merugi. Imam Syafi'i dalam biografinya, dalam kitab-kitab menaqib keutamaan Imam Syafi'i, riwayat menyebutkan beliau sudah hafal Quran dari, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Lalu beliau setelah hafal Quran berhenti tidak dengan hafalan itu? Tidak. Beliau menuntut ilmu sampai memahaminya. Dan begitulah orang-orang dahulu belajar Quran. Dan ini adalah rezeki Allah kalau seandainya kita mampu mendalami itu. Ada orang yang kadang-kadang masuk ke jurusan tafsir, 6 tahun pesantren, kemudian masuk ke jurusan tafsir, S1-nya tafsir. Tapi ketika ditanya tentang makna, dia tak paham juga. Ini juga menyedihkan. Jemaah berkata Allah, di antara sahabat Nabi itu ada yang Nabi pernah mendoakannya untuk bisa memahami Al-Quran. Siapa dia? Yaitu Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa, Allahumma allimhul kitaba, ya Allah, buatlah Ibnu Abbas ini alim dalam memahami Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Lalu kemudian dalam doa yang lain Ibnu Abbas mendengarkan Rasulullah mendoakannya dengan mengatakan, Allahumma faqihhu, ya Allah, buatlah dia faham Al-Quran. Nah, ini ilmu yang sangat langka.
Sehingga Ibnu Abbas ini dijuluki dengan terjemahanul Quran, yaitu orang yang berbicara dengan Quran. Dia paham Quran, paham apa maksud walaupun setelah sepeninggal Nabi. Makanya pada suatu waktu ini disebut dalam salah satu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas sendiri yang menceritakan tentang kana Umar yudkhiluni ma'a asyakh Badrin. Jadi pada suatu hari Umar bin Khattab memanggil Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas masih remaja, itu masih muda. Lalu disuruh berkumpul di majelis para syekh alumni Badar. Jadi orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar, orang-orang saleh itu berkumpul, lalu dipanggillah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih remaja. Lalu kemudian di antara orang-orang tua itu mengatakan, faqala ba'dhum lima tudkhilu hadzal fata ma'ana wa lana abna'un misluh. Jadi ada yang sampai mengatakan, ini untuk apa anak muda ini gabung sama kita? Umurnya saja sama dengan umur anak kita. Jadi ini orang-orang syekh dari alumni perang Badar ini merasa seakan-akan ini anak muda ini ngapain bergabung dengan kita. Faqala, lalu kemudian Umar bin Khattab menjawab, innahu mimman qad alimtum. Nanti engkau akan mengetahui apa yang maksudku panggil Ibnu Abbas. Lalu kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada semua yang orang-orang tua Ahlul Badar itu. Beliau mengatakan, wama urituhu da'ani yawma idzin illa liyuriyahu minni. Jadi aku memanggilnya hari ini untuk menunjukkan atau menafsirkan sesuatu yang akan kutanyakan. Faqala, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada semua orang di situ, ma taquluna fi idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa pendapat kalian? Apa maksud tafsir dari ayat idza jaa nasrullah wal fath? Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath. Fath itu kemenangan merebut kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang mulai berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi Umar bin Khattab bertanya nih sama orang-orang tua yang ada di situ, apa? Coba jelaskan apa maksud ayat ini. Faqala ba'dhum, lalu di antara mereka ada yang menjawab, umirna an nuhammidallah wa nastaghfirahu idza nasarna wa fataha alaina. Itu maksud ayat itu, kita disuruh oleh Allah untuk memujinya, memohon ampun kalau seandainya kita diberi nasrun, diberi kemenangan setelah merebut kota Mekah. Ada juga yang menjawab, la nadri, kami tidak tahu apa maksudnya. Lalu kemudian karena sudah mendengar beberapa orang menjawab begitu, Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, remaja yang dihadirkan tadi. Apa katanya? Ya Ibnu Abbas, akazalika taqul, bagaimana pandanganmu hai Ibnu Abbas? Lalu qultu, Ibnu Abbas menjawab, la, kata Ibnu Abbas, bukan itu maksudnya. Jadi ayat iza jaa nasrullah itu bukan itu maksudnya, kata Ibnu Abbas. Jadi apa juga? Lalu Ibnu Abbas menjelaskan, huwa ajalu Rasulillah a'lamuhullah lahu iza jaa nasrullahi wal fath fatuhu Makkah fazalika alamatu ajlika. Jadi kata Ibnu Abbas, itu ayat itu Allah ingin menunjukkan atau menerangkan tentang ajal Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud Allah, kalau sudah engkau berhasil merebut kembali kota Mekah dan engkau mendapatkan kemenangan dan penduduk Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam,
maka ajalmu segera datang. Berarti itu tanda Rasulullah akan segera meninggal dunia. Lalu Umar menjawab, ya, kata Umar, ma'a'lamu minha illa ma ta'lam. Itulah jawaban yang aku tahu, seperti yang engkau tahu, wahai Ibnu Abbas. Jadi di saat orang-orang tua tidak tahu apa maksud ayat itu, ternyata Ibnu Abbas mengetahuinya. Dan ini adalah rezeki Allah yang paling hebat. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya anak kita punya bakat lebih cepat paham, itu kalau bisa jangan dibuat dia memanfaatkan kepandaiannya untuk urusan dunia, tapi bawalah dia ke urusan akhirat. Dan jangan khawatir seakan-akan orang belajar agama, belajar Quran sampai jadi ahli tafsir seakan-akan dia akan ditelantarkan Allah. Tidak. Orang yang belajar agama itu agamanya dapat, akhiratnya dapat, dunianya mengikuti. Tapi orang yang belajar dunia, maka dunianya dapat, tapi akhirat tidak mengikutinya. Maka coba lihat, belum pernah ada sejarah yang mengatakan orang belajar agama itu kelaparan, lalu diderita dengan kemiskinan. Tapi kalau yang mendapatkan fitnah menjadi sombong, penipu, itu ada. Tapi yang gasin hana. Ini yang menjadi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah orang tua yang diberi anak mudah memahami urusan agama. Baik, berapa menit lagi? Oke, saya berhenti dulu di sini. Jadi kita sudah membahas di antara bentuk rezeki Allah adalah paham urusan ilmu agama, juga bentuk yang lebih khusus adalah paham tentang ilmu Al-Quran. Itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Ya, silakan Bapak. Mungkin ada satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Murid kamu yang memuliakan, seperti Ustaz sampaikan, rezeki apabila ada di antara kita, atau di antara anak-anak kita yang memudahkan memahami ulum agama, itu rezeki. Baik itu adalah memahami Al-Quran, itu juga adalah rezeki yang memberikan. Bila di antara kami ini kadang-kadang saya misalnya kepingin sekali untuk menjadi seperti Ustaz, tetapi ingatan kami, kecerdasan kami sangat terbatas. Tingkat kami hafal surah Al-Baqarah saja sampai 20 ayat, ayat pertama sudah lupa lagi. Demikian juga kami lihat di balik-balik. Ada anak 20 orang kami ajarkan dengan guru yang sama, dengan durasi yang sama, tapi beda hasilnya. Ada anak yang cepat sekali, ada anak yang kadang benar dan dihanjing. Ini apakah Ustaz? Memang orang-orang yang Allah pilihkan, atau memang tersambung dengan yang lain-lain? UI yang kamu roboh sehingga hari kamu kubat haji, atau ada hubungan dengan makanan yang kami berikan kepada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kita menyampaikan bahwasanya jangan berhenti hanya menghafal, kemudian lanjut tafsir, kemudian memberi makna. Jadi kan dalam riwayat dan itu menghafal Al-Quran itu diberi syafaat untuk memberi makna. Jadi tertingkatkan sehingga menghafal Al-Quran dapat memberi syafaat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan Masya Allah bagus-bagus semuanya. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan Bapak-Bapak. Pertanyaan yang pertama, di antara anak-anak kita ada yang
diberi rezeki oleh Allah mudah dan cepat memahami urusan agama atau Al-Quran. Tapi ada juga yang hatinya keras sehingga susah memahami ilmu dan tidak membentuk akhlak. Jadi perlu difahami lebih dahulu bahawa Allah itu tidak zalim, dan Allah tidak menzalimi hamba dengan membuat dia menjadi orang yang dijamin masuk neraka. Lalu dibodoh-bodohi, artinya dibuat takdirnya jadi orang bodoh, sudah bodoh, kemudian nanti dia akan jadi pencuri, setelah jadi pencuri dia akan jadi pejabat. Kok jadi pencuri, kok jadi pejabat? Itu contoh. Jadi Allah tidak zalim. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak menzalimi engkau, kata Allah, tapi engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan hidup. Rezeki itu banyak model, karena kita belum habis bahasnya. Ada orang yang diberi Allah rezeki dari selain ilmu, tapi dia bisa masuk surga dengan apa yang Allah beri. Contohnya seperti orang kaya, tapi kemudian Allah ringankan hatinya. Ada orang kaya yang suka membebaskan hutang, bisa masuk surga. Seperti hadis Nabi riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa dulu di Bani Israel ada orang kaya yang suka memberi hutang. Ketika datang waktunya untuk menagih, dia pesan kepada anak buahnya atau budak-budaknya, dia bilang, tagihlah kepada yang mampu, yang tidak mampu maafkan, coret saja, yang sudah tidak mampu coret saja. Semoga Allah, la'alla Allah yatajawazu anna, semoga Allah memaafkan kita sebagaimana kita memaafkan orang ini. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, ternyata dia masuk surga. Jadi itu rezeki, lain bila. Makanya tidak semua orang diberi kepandaian yang sama, itu wajar. Murid Imam Syafi'i itu ada yang pintar, ada yang sangat lambat menerima pelajaran. Itu Imam Sulaiman Ar-Rabi', itu cukup lambat menerima pelajaran. Berkali-kali pun tak bisa, sampai Imam Syafi'i mendatanginya, bukan dia datang lagi ke Imam Syafi'i, untuk membuat muridnya ini menjadi bisa. Sedikit-sedikit dilatih, ternyata dia juga menjadi ulama, dan bahkan dia paling banyak mensyarah kitab-kitab dari Imam Syafi'i. Jadi bodoh itu bukan kezaliman Allah diberi, cuma kita diberi ujian. Orang tua yang anaknya pintar itu disuruh bersyukur kepada Allah. Jadi anaknya itu menjadi bahagian rezeki yang disyukurinya. Jadi banyak-banyaklah memberi kepada anak ini agar dia bisa bermanfaat kepada umat. Orang tua yang diberi anaknya agak bodoh, bahasa Inggrisnya itu adalah ujian bagi Allah agar orang tuanya bersabar, lalu dapat pahala banyak dengan lamanya mendidik. Jadi sebenarnya semuanya jalan menuju surga. Jadi itu konsepnya. Dan kita ini wajar, Pak, tidak semuanya sama. Di antara kita ada yang memang pintar karena gen pintar dapat. Dan biasanya saya baca di psikologi, Pak, pintar itu turunnya dari mama. Pintar itu turunnya dari mama. Jadi kalau mau bapaknya profesor, mamanya cuma modal cantik tapi pernah tinggal kelas 3 kali, itu biasanya anaknya juga angun gitu. Kebiasaan gen pintar turun dari mama. Jadi itu bisa saja Allah beri melalui gen, segala macam makanan, kehidupan yang mapan. Dia punya uang, disekolahkan anaknya di pesantren yang bagus-bagus, yang favorit, macam-macam lah. Nah, oleh karena itu tidak perlu merasa bahwa ini sebuah pukulan dari Allah, kita tidak dapat rezeki anak yang pintar. Tidak perlu, Pak. Kalau didik dengan baik, kita bisa masuk surga bersama anak itu dengan kelelahan kita mendidiknya. Namun seperti yang ditanyakan tadi, ada kalanya kita menzalimi diri sendiri. Kenapa anak kita bisa bebal begitu? Salah satunya adalah kita masukkan makanan haram.
ayah kerja di tempat haram, suka ngambil harta orang, suka memakan harta rakyat, suka menaikkan BBM, gaji sendiri tidak pernah diturunkan, naikkan pajak, macam-macam model, lalu mengkayakan diri. Lihat mereka, anak-anaknya jadi apa? Jadi orang-orang yang susah memahami agama, bebal sekali, orangnya nakal, batat, macam-macam kenakalan semua dilakukan. Itu akibat harta haram. Itu juga bisa terjadi. Itu akibat menzalimi diri sendiri. Jadi kalau begitu apa solusinya? Kalau kita diberikan anak yang tidak sepintar anak orang lain, banyak-banyak sabar, lalu angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah dia agar dia dirubah Allah, karena Allah yang bisa membolak-balikkan keadaan. Ya muqallibal qulub, kasih tahu Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, buatlah anak saya semangat untuk belajar. Ini doa orang tua tidak terhijab. Ini doa paling penting. Itu solusinya begitu. Dan jangan makan haram. Itu yang penting. Doa, baju harum, lanjut tidak akan jadi. Karena orang yang memberi anak makan haram itu tetap akan mendapatkan masalah dalam memahami dan menjalankan agama. Baik, jadi tidak perlu direbus air kunyit campur jahe. Doa banyak-banyak semua, pasti Allah kabulkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang yang menghafal Quran mendapat syafaat. Sedangkan saya tadi mengatakan jangan berhenti menghafal, karena yang tujuan akhirnya adalah memahami. Itu hadis tentang anak yang memberi mahkota kepada orang tuanya di akhirat. Coba dibaca kembali hadis itu. Itu ada 3 syarat baru anak itu bisa memberi syafaat. Apa dia? Yang membaca. Lalu wa'alima, alim. Setelah dia baca, dia faham. Lalu wa'amila, dia amalkan. Jadi 3 syarat. Pintar baca, lalu paham maksudnya, lalu kemudian mengamalkannya. Anak inilah yang nanti ketika di akhirat Allah memanggil orang tuanya, lalu dipamerkan di atas panggung, lalu Allah mengatakan bahwa orang tuanya ini berhak mendapat mahkota dari surga. Yang menyematkan adalah anak tersebut akibat kealimannya. Jadi itu kembalinya kepada alim, bukan model cuma baca. Kalau cuma baca mendayu-dayu waktu baca Quran, cukup ramai rohnya apa? Itu waktu musabaqah tilawatil Quran cukup ramai yang pintar lagu Nahwan, Hijaz, Sikah, Bayati, cukup ramai yang bisa baca itu. Dia paham tajwid mat asli mana, kalau ketemu mim dengan ini dia paham. Turun dari panggung tak nampak bekasan Quran padanya. Bahkan sudah ditunggu sama cewek di bawah, Pak. Keliling-keliling di lapangan MTQ untuk beli dodol Garut yang warna-warni itu, Pak. Jangan cewek ajaannya. Ini cewek ikut cabang Quran juga. Itu model. Quran baca, maksiat jalan terus. Itu tak masuk dalam kategori yang akan dimuliakan Allah. Karena orang yang akan dimuliakan sampai orang tuanya dihargai, mereka yang benar-benar baca, paham, saleh, alim dan mengamalkan isi Quran. Ya. Jadi tidak begitu saja. Asal kaji baca, asal kaji menghafal, langsung bisa mendapatkan kelebihan itu. Tidak begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Makanya kalau boleh saya sarankan, itu habis suruh anak masuk pesantren hafaz Quran, Pak. Itu cukup 3 tahun. Setelah itu suruh dia belajar ilmu Al-Qurannya. Jadi jangan lagi berkutat pada bacaan, pada hafalan saja. Suruh dia menuntut ilmu yang lebih hebat. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi rezeki oleh Allah menjadi alim dengan Al-Quran dan dengan ilmu agama. InsyaAllah kita sambung kembali di pembahasan minggu berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.